Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang madness. Perkenalkan, nama saya Alivia dan rekan saya Dini Azahra. Madness. Madness merupakan istilah umum untuk perilaku, emosi, dan pikiran yang dimiliki manusia. Hal ini diidentifikasikan sebagai penyakit medis, yaitu gangguan mental. Kedua istilah kegilaan dan gangguan mental ini mencakup luas dan terdapat pada spektrum kinerja manusia. Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization) menganggap kegilaan sebagai endemik, sehingga cepat atau lambat itu akan segera menjadi masalah kesehatan global yang paling serius. Endemik itu sendiri berkenan dengan penyakit yang muncul dalam wilayah tertentu yang merupakan frekuensinya itu merupakan suatu masalah kesehatan pada suatu wilayah tertentu yang menetap pada waktu yang lama. Dalam kasus madness itu sendiri, WHO mendapatkan data dalam jangkauan luas sebagai berikut. Bisa kita lihat, yang pertama, ratusan juta orang di seluruh dunia terkena dampak dari masalah mental, neurologis, atau perilaku setiap saat. Yang kedua, sekitar 877.000 orang meninggal karena bunuh diri setiap tahunnya. Yang ketiga, penyakit mental umum terjadi di semua negara dan menyebabkan penyakit luar biasa bagi penderitanya. Yang keempat, 1 dari 4 pasien mengunjungi layanan kesehatan memiliki setidaknya 1 gangguan mental, neurologis, atau perilaku. Tetapi, sebagian besar gangguan ini tidak didiagnosa atau diobati. Dan yang terakhir, yang kelima, penyakit mental mempengaruhi dan dipengaruhi oleh kondisi kronis seperti kanker, jantung, dan penyakit kardiovaskuler, diabetes, dan HIV atau AIDS. Tidak diobati, mereka membawa perilaku yang tidak sehat, tidak patuh dengan regimen medis yang ditentukan, fungsi kekebalan tubuh yang berkurang, dan prognosis yang buruk. Menurut Morrell dan Hazelton, orang dari WHO, pada tahun 2004 mengatakan bahwa layanan penyakit untuk orang gila jelas tidak ada atau embrionik. Embrionik di sini bisa diartikan sebagai berpengaruh di negara-negara terbelakang maupun di beberapa negara berkembang. Banyak dari negara-negara ini tidak memiliki kebijakan, apalagi layanan untuk orang gila. Namun, di beberapa negara maju di mana ada kebijakan dan layanan, ini masih terhitung kacau. Bahkan di seluruh dunia, orang gila banyak mengalami pelanggaran hak asasi manusia. Di antaranya, orang gila sering diasingkan. Orang gila tak sedikit yang dikurung, dipasung. Padahal terdapat pada pasal 148 ayat 1 Undang-Undang Kesehatan yang berbunyi, penderita gangguan jiwa mempunyai hak yang sama sebagai warga negara. Selanjutnya, mad people. Mad people itu orang yang memiliki gangguan jiwa. Jadi bisa diartikan sakit jiwa adalah gangguan mental yang berdampak kepada mood, pola pikir, hingga tingkah laku secara umum. Seseorang disebut mengalami sakit jiwa jika gejala dan tanda gangguan jiwa yang dialaminya membuatnya tertekan dan tidak mampu melakukan aktivitas sehari-hari secara normal. Untuk ciri-ciri orang yang mengalami gangguan jiwa itu berbeda-beda, tergantung dari jenisnya. Namun pada umumnya kita bisa simpulkan bahwa orang yang mengalami gangguan jiwa dapat dikenali dari beberapa gejala tertentu, seperti perubahan mood yang sangat drastis dari sangat sedih menjadi sangat gembira atau sebaliknya, dari sangat gembira bisa jadi sangat sedih. Lalu merasakan ketakutan yang secara berlebihan atau tidak normal. Terus menarik diri dari kehidupan sosial seperti ansos atau insecure dan lain-lain. Kerap merasakan marah hingga suka melakukan kekerasan. Ini bahaya sih ya. Lalu serta mengalami delusional. Delusional ini seperti salah satu gangguan jiwa juga. Dan terkadang gejala ini juga diiringi oleh gangguan fisik seperti sakit kepala, nyeri punggung, sakit perut, atau nyeri lain yang tidak dapat dijelaskan secara rinci. Yang selanjutnya ada mad medicine. Mad medicine ini semacam obat dari orang gangguan jiwa itu sendiri. Poin yang pertama, menurut sejarah pendek psikiatri, psikiatri itu adalah salah satu cabang ilmu tentang penyakit gangguan jiwa ya. Jadi orang gila yang diterima di rumah sakit jiwa rata-rata dalam keadaan yang mengerikan. Salah satunya yaitu penganiayaan yang mereka terima dari orang di sekitar mereka. Poin yang kedua, pada tahun 2000, para dokter sepakat menganggap bahwa penyakit gila ini sebagai penyakit yang mirip dengan penyakit sosial dalam penanganannya. Versi sejarah, penyakit gila ini ditandai dengan peningkatan pemahaman, perawatan yang bekerja, dan perawatan manusiawi.
Dan poin yang ketiga yaitu penyakit gila ini secara umum dapat diatasi dengan psikoterapi. Psikoterapi ini adalah salah satu metode penanganan yang umum dilakukan untuk menangani berbagai masalah kejiwaan, seperti stres berat, depresi, dan gangguan cemas lainnya. Psikoterapi biasanya dilakukan perorangan, tapi terkadang juga bisa dilakukan secara berkelompok. Mungkin umumnya psikiater ya. Psikiater itu profesi dokter spesialis dalam diagnosa dan penanganan gangguan emosional atau gangguan jiwa. Masih dalam medicine, jadi metode dan jenis psikoterapi itu ada banyak yang tentunya dilakukan oleh psikolog atau psikiater. Jenis terapi yang akan digunakan pada umumnya sesuai dengan kondisi pasien dan respon pasien terhadap psikoterapi. Dan berikut beberapa jenis psikoterapi yang sering dilakukan, antara lain yaitu yang pertama yaitu terapi perilaku kognitif yang bertujuan untuk mengevaluasi pola pikir, emosi, dan perilaku yang menjadi sumber masalah dalam kehidupan pasien. Setelah itu, dokter atau psikolog akan melatih pasien untuk merespon sumber masalah tersebut dengan cara yang positif. Misalnya, jika dulu pasien sering menggunakan obat-obatan atau minuman beralkohol untuk mengatasi stres, maka dengan psikoterapi ini, pasien akan dilatih untuk merespon stres dengan aktivitas yang lebih positif, misalnya berolahraga atau meditasi. Yang kedua yaitu terapi psikoanalitik dan psikodinamik. Jenis psikoterapi ini akan menuntun pasien melihat lebih dalam ke alam bawah sadarnya. Pasien akan diajak untuk menggali berbagai kejadian atau masalah yang selama ini terpendam dan tidak disadari. Dengan cara ini, pasien dapat memahami arti dari setiap kejadian yang dialaminya. Pemahaman baru inilah yang akan membantu pasien dalam mengambil keputusan dan menghadapi berbagai masalah di hidupnya. Yang ketiga yaitu terapi interpersonal. Jenis psikoterapi ini akan menuntun pasien untuk mengevaluasi dan memahami bagaimana cara pasien menjalin hubungan dengan orang lain, misalnya keluarga, pasangan, sahabat, atau rekan kerja. Terapi ini akan membantu pasien menjadi lebih peka saat berinteraksi atau menyelesaikan konflik dengan orang lain. Dan yang terakhir, yang keempat, terapi keluarga. Terapi ini dilakukan dengan melibatkan anggota keluarga pasien, khususnya jika pasien memiliki masalah psikologis yang berhubungan dengan masalah keluarga. Tujuannya agar masalah yang dihadapi pasien dapat diatasi bersama dan memperbaiki hubungan yang sempat retak antara pasien dan keluarganya. Yang terakhir ada Med Society. Terdapat 2 poin. Poin pertama yaitu modifikasi sosiologis atau pembongkaran gagasan mengenai penyakit gila ini berasal dari kesadaran bahwa penyakit ini disebabkan oleh masyarakat. Dan poin yang kedua, pada umumnya penderita penyakit gila adalah orang yang kecanduan alkohol dan obat-obatan terlarang. Beberapa lagi diakibatkan oleh depresi dan gangguan kepribadian. Jadi dapat kami simpulkan jika dihubungkan dengan ilmu sosial budaya dasar yaitu pemerintah agar melakukan upaya penanggulangan yang menyeluruh, dimulai dengan adanya peraturan kebijakan yang menjadi dasar dukungan pendanaan dan akses ke pelayanan kesehatan mental, serta didukung pendekatan berbasis komunitas. Mungkin cukup dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan dan salah kata. Terima kasih telah mendengarkan dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.